Perkenalkan, nama saya Nadila Edi dari kelas Pitik D, Universitas Negeri Makassar. Bahasan yang akan dibahas yang pertama keamanan komputer, yang kedua jenis serangan, yang ketiga keamanan yang berhubungan dengan informasi atau data, yang keempat langkah-langkah keamanan komputer, yang kelima mencegah terjadinya serangan pada komputer, yang keenam tips keamanan sistem atau terhadap virus, trojan, worm, subware. Yang ketujuh, kebijakan sistem keamanan komputer pengguna. Yang pertama, keamanan komputer. Sistem keamanan komputer bermanfaat menjaga suatu sistem komputer dari pengaksesan seseorang yang tidak berhak. Sistem keamanan komputer semakin dibutuhkan seiring dengan meningkatnya pengguna komputer saat ini. Selain itu, makin meningkatnya para pengguna yang menghubungkan jaringan LAN-nya ke internet. Namun tidak diimbangi dengan SDM yang dapat menjaga keamanan data dan informasi yang dimiliki. Sehingga keamanan data yang ada menjadi terancam untuk diakses dari orang-orang yang tidak berhak. Keamanan komputer menjadi penting karena ini terkait dengan privasi, integrity, authentication, confidentiality. Beberapa ancaman keamanan komputer adalah virus, worm, trojan, spam, dan lain-lain. Masing-masing memiliki cara untuk mencuri data, bahkan saling berkaitan dan memiliki tujuan yang sama. Keamanan adalah suatu kondisi yang terbebas dari risiko. Komputer adalah suatu perangkat yang terdiri dari software dan hardware serta dikendalikan oleh firmware atau manusia. Beberapa hal yang biasa menjawab diperlukannya pengguna pengamanan sistem komputer antara lain, yang pertama, menghindari risiko penyusupan. Harus dipastikan bahwa sistem tidak ada penyusupan yang bisa membaca, menulis, dan menjalankan program-program yang bisa mengganggu atau menghancurkan sistem. Yang kedua, merugikan risiko ancaman. Hal ini biasa berlaku di institusi atau perusahaan swasta. Ada beberapa macam penyusup yang bisa menyerang sistem yang dimiliki antara lain. A. Ingin tahu. Jenis penyusup ini pada dasarnya tertarik menemukan jenis sistem yang digunakan. B. Perusak. Jenis penyusup ini ingin merusak sistem yang digunakan atau mengubah tampilan layar yang dibuat. C. Menyusup untuk popularitas. Penyusup ini menggunakan sistem untuk mencapai popularitas dia sendiri. Semakin tinggi sistem keamanan yang kita buat, semakin membuatnya penasaran. Jika dia berhasil masuk ke sistem kita, maka ini menjadi sarana baginya untuk mempromosikan diri. D. Pesaing. Penyusup ini lebih tertarik pada data yang ada di dalam sistem yang kita miliki, karena dia menganggap kita memiliki sesuatu yang dapat menguntungkannya secara finansial atau malah merugikannya atau penyusup. Yang ketiga, melindungi sistem dari kerentanan. Kerentanan akan menjadikan sistem berpotensi untuk memberikan akses yang tidak diizinkan bagi orang lain yang tidak berhak. Yang keempat, melindungi sistem dari gangguan alam seperti petir dan lain-lainnya. Macam keamanan sistem. Yang pertama, keamanan internal atau internal security, berkait dengan pengamanan fasilitas komputer dari penyusup dan bencana seperti kebakaran atau kebanjiran. Yang kedua, keamanan interface pemakai atau user interface security, berkait dengan identifikasi pemakai sebelum pemakai diizinkan mengakses program dan data yang disampaikan. Yang ketiga, keamanan internal atau internal security, berkait dengan pengamanan beragam kendali yang dibangun pada perangkat keras dan sistem operasi yang menjamin operasi yang handal dan tak terkorupsi untuk menjaga integrasi program dan data. B. Masalah penting keamanan. Yang pertama, kehilangan data atau data loss yang disebabkan karena A. Bencana. Contohnya kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, kerusuhan, tikus, dan lain-lain. B. Kesalahan perangkat keras dan perangkat lunak. Contohnya tidak berfungsinya pemproses disk atau tape yang tidak terbaca, kesalahan komunikasi, kesalahan program,
atau bias. C. Kesalahan atau kelalaian manusia. Contohnya, kesalahan pemasukan data, memasang tape atau disk yang salah, kehilangan disk atau tape. 2. Penyusup atau intruder. Yang pertama, penyusup pasif, yaitu yang membaca data yang tidak terautorisasi. B. Penyusup aktif, yaitu mengubah data yang tidak terautorisasi. Contohnya, oleh orang dalam, usaha hacker dalam mencari uang, spionisasi militer atau bisnis, lirikan pada saat pengetikan paspor. Sasaran keamanan adalah menghindari, mencegah, dan mengatasi ancaman terhadap sistem. Jenis serangan. Kejahatan komputer adalah kejahatan yang menggunakan komputer sebagai media. Jenis kejahatan atau serangan yang biasa terjadi dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama, keamanan fisik. Keamanan yang berhubung dengan fisik seperti keamanan ruangan servers, peralatan penunjang, sistem terdistribusi, dan media pendukung infrastruktur jaringan. Yang kedua, keamanan yang berhubungan dengan manusia. Manusia merupakan salah satu faktor yang perlu diwaspadai. Istilah yang sering digunakan adalah social engineering. Manusia sering dimanfaatkan oleh penjahat komputer untuk mengorek informasi tertentu dengan berpura-pura sebagai orang yang berhak mengakses informasi tersebut. Yang ketiga, keamanan yang berhubungan dengan data. Kelemahan program dalam menangani data sering digunakan penjahat komputer dengan cara mengirim virus atau trojan untuk memantau atau mencuri data pada komputer tersebut. Yang keempat, keamanan yang berhubungan dengan operasi. Yang termasuk di sini adalah keamanan yang produser pengoperasian sistem keamanan itu sendiri. Keamanan komputer meliputi 5 aspek, yaitu privasi, counter-fidelity, integrity, authentication, non-repudiation, dan availability. 3. Keamanan yang berhubungan dengan informasi atau data. Dalam jaringan komputer, seorang pengguna dalam pertukaran informasi atau data harus memperhatikan keamanan data tersebut agar data dapat tetap terjaga keamanan dan kerahasiaannya. Di antara ancaman keamanan data tersebut yaitu yang pertama, kebocoran atau leaking, pengambilan informasi oleh penerima yang tidak berhak. Yang kedua, tampering, pengubah informasi yang tidak legal atau tanpa sepengetahuan dari pihak penerima. Yang ketiga, perusak atau vandalisme, adalah gangguan dari sistem operasi tertentu di mana si perusak tidak mengharapkan keuntungan apapun dari perusak tersebut. Ancaman atau serangan yang biasa terjadi terhadap komputer adalah sebagai berikut. Yang pertama, virus. Prinsip virus adalah suatu program yang dapat berkembang dengan mengandalkan dirinya melalui mekanisme pengandaan diri sendiri. Mekanisme virus digunakan untuk berbagai jenis ancaman keamanan sistem komputer, seperti menampilkan suatu pesan tertentu, merusak file sistem, mencuri data, hingga mengendalikan komputer pengguna. Virus dapat mengandalkan dirinya sendiri, email, file-file dokumen, dan file program aplikasi. Virus komputer bisa diartikan sebagai suatu program komputer biasanya, tetapi memiliki perbedaan yang mendasar dengan program-program lainnya, yaitu virus dibuat untuk menulari program-program lainnya, mengubah, memanipulasinya, bahkan sampai merusaknya. Suatu proses dapat disebut sebagai suatu virus apabila memenuhi minimal 5 kriteria berikut. Yang pertama, kemampuan untuk mendapatkan informasi. Yang kedua, kemampuan untuk memeriksa suatu file. Yang ketiga, kemampuan untuk menggandakan diri dan menularkan diri. Yang keempat, kemampuan melakukan manipulasi. Yang kelima, kemampuan untuk menyembunyikan diri. Yang kedua, email virus. Tipe virus yang disisipkan di attachment email. Jika attachment dibuka, maka akan
infeksi komputer. Program virus tersebut akan mendata daftar alamat akun email pengguna. Secara otomatis, virus akan mengcopy dirinya dan mengirim email ke daftar akun email. Yang ketiga, Internet Worms. Worms adalah sejenis program yang biasa mengcopy dan mengirim dirinya via jalur komunikasi jaringan internet. Umumnya menyerang melalui celah atau lubang keamanan OS komputer. Worm mampu mengirim paket data secara terus-menerus ke situs tertentu via jalur koneksi LAN atau internet. Yang keempat, spam. Spam adalah sejenis komersial email yang menjadi sampah email atau junk mail. Para spammer dapat mengirim jutaan email via internet untuk kepentingan promosi produk atau info tertentu. Trojan Horse. Trojan adalah suatu program tersembunyi dalam suatu aplikasi tertentu. Umumnya disembunyikan pada aplikasi tertentu seperti games, software, up-to-date program, dan sebagainya. Jika aktif, maka program tersebut umumnya akan mengirim paket data via jalur internet ke server atau situs tertentu, atau mencuri data komputer Anda dan mengirimkannya ke situs tertentu. Yang keenam, software. Software adalah suatu program dengan tujuan menyusupi iklan tertentu atau adware atau mengambil informasi penting di komputer pengguna. Software berpotensi mengganggu keamanan pengguna dan mencuri data-data tertentu di komputer pengguna untuk dikirim ke hacker. Yang ketujuh, serangan brute force. Serangan brute force adalah sebuah teknik serangan terhadap sebuah sistem keamanan komputer yang menggunakan percobaan terhadap semua kunci yang memungkinkan. Yang kedelapan, sniffing. Pembaca data yang bukan tujuannya ini dikenal sebagai sniff. Program sniffer yang digunakan adalah Network Monitor dari Disnet Corporation. Yang kesembilan, spoofing. Teknik spoofing adalah pemalsuan alamat IP hacker sehingga sasaran menganggap alamat IP hacker adalah alamat IP dari host di dalam network, bukan dari luar network. Vendor exploit. Awal penggunaan vendor exploit adalah untuk sharing informasi di antara pengguna dalam sebuah jaringan. Namun seiring berkembangnya tingkat kejahatan dalam dunia komputer, banyak terjadi salah pengguna dari tools ini. Karena memiliki tools ini, sistem keamanan sangat minim bahkan tidak ada sama sekali. Yang ke-11, brute force. Brute force adalah salah satu metode dalam penjebolan keamanan yang menggunakan password. Brute force adalah salah satu bagian dari password goosewing. Yang ke-12, password cracking. Password cracking adalah metode untuk melawan perlindungan password yang dikripsi yang berada di dalam sistem dengan menganggap bahwa hacker telah masuk ke dalam sistem. Ia biasa saja mengubah kekuasaannya di dalam sistem dengan cara menghacker password file menggunakan metode brute force dictionary actor atau mencocokkan kata-kata yang berada dalam kamus dengan kata-kata yang dideskripsi dalam file password. Password adalah suatu bentuk dari data autentikasi rahasia yang digunakan untuk mengontrol akses ke dalam suatu sumber informasi. 4 langkah-langkah keamanan komputer. Yang pertama, aset. Perlindungan aset merupakan hal yang penting dan merupakan langkah awal dari berbagai implementasi keamanan komputer. Yang kedua, analisa risiko. Identifikasi akan risiko yang mungkin terjadi sebuah event yang berpotensi yang bisa mengakibatkan suatu sistem dirugikan. Yang ketiga, perlindungan. Pada era jaringan, perlu dikhawatirkan tentang keamanan dari sistem baik PC atau yang terkoneksi dengan jaringan. Yang keempat, alat.
Tool yang digunakan pada PC memiliki peran penting dalam hal keamanan karena tool yang digunakan harus benar-benar aman. Yang kelima, prioritas perlindungan PC secara menyeluruh. Yang kelima, mencegah terjadinya serangan pada komputer. Terdiri dari 4 faktor yang merupakan cara untuk mencegah terjadinya serangan atau kebocoran sistem. Yang pertama, desain sistem. Desain sistem yang baik tidak meninggalkan celah-celah yang memungkinkan terjadinya penyusupan setelah sistem tersebut siap dijalankan. Yang kedua, aplikasi yang dipakai. Aplikasi yang dipakai sudah diperiksa dengan seksama untuk mengetahui apakah program yang akan dipakai dalam sistem tersebut dapat diakses tanpa harus melalui prosedur yang seharusnya dan apakah aplikasi sudah mendapatkan kepercayaan dari banyak orang. Yang ketiga, manajemen. Pada dasarnya, untuk membuat suatu sistem yang secure tidak lepas dari bagaimana mengolah suatu sistem yang baik. Yang keempat, manusia atau administrator. Manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting, tetapi seringkali dilupakan dalam pengembangan teknologi informasi dan sistem keamanan. Tips keamanan sistem terhadap virus, trojan, worms, spyware. Yang pertama, gunakan software antivirus. Yang kedua, blok file yang sering mengandung virus. Yang ketiga, blok file yang menggunakan lebih dari satu file extension. Yang keempat, pastikan semua program terverifikasi oleh tim IT di unit kerja masing-masing. Yang kelima, mendaftar ke layanan alert email. Yang keenam, menggunakan firewall untuk koneksi ke internet. Yang ketujuh, up to date dengan server speed. Yang kedelapan, backup data secara reguler. Yang kesembilan, hindari booking dari floppy disk. Yang kesepuluh, terapkan kebijakan sistem keamanan komputer pengguna. Yang ketujuh, kebijakan sistem keamanan komputer pengguna. Yang pertama, jangan download executables, file atau dokumen secara langsung di internet. 2. Jangan membuka semua jenis file yang mencurigakan dari internet. Yang ketiga, jangan install game atau screensaver yang digunakan asli dari iOS. Yang keempat, kirim file mencurigakan via email ke admin setempat untuk dicek. Yang kelima, simpan file dokumen dalam format RTF, text format, bukan dokumen. Yang keenam, selektif dalam mendownload activate file dalam email. Yang ketujuh, teruskan informasi virus atau hoax file ke admin setempat. Yang kedelapan, kontak pada admin jika merasa komputer Anda kena gangguan virus. Sekian hasil pemaparan materi saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan dan selamat malam.